Sikap mengevaluasi dunia sosial. Definisi sikap. Sikap adalah evaluasi terhadap berbagai aspek dalam dunia sosial, serta bagaimana evaluasi tersebut memunculkan rasa suka atau tidak suka kita terhadap isu, ide orang, kelompok, sosial, objek. Sikap juga merujuk pada kenyataan bahwa evaluasi kita terhadap objek itu, orang atau kejadian ini sering kali tercampur, terdiri dari dua reaksi baik positif maupun negatif. Pembentukan sikap. Bagaimana dan mengapa sikap berkembang? Ada beberapa faktor yang menyebabkan bagaimana dan mengapa sikap kita berkembang. Yang pertama yaitu ada classical conditioning. Pembelajaran berdasarkan asosiasi. Bentuk dasar dari pembelajaran di mana satu stimulus yang awalnya netral menjadi memiliki kapasitas untuk membangkitkan reaksi melalui pemasangan yang berulang kali dengan stimulus lain. Ada juga pembelajaran melalui observasi. Belajar dari contoh, salah satu bentuk dasar belajar di mana individu mempelajari tingkah laku atau pemikiran baru melalui observasi terhadap orang lain. Ada juga perbandingan sosial. Proses di mana kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menentukan apakah pandangan kita terhadap kenyataan sosial betul atau salah. Fungsi sikap. Alasan dasar mengapa dan kita membentuk sikap. Ada beberapa fungsi, yaitu sikap berfungsi sebagai motivasi untuk menimbulkan kesan kepada orang lain, untuk beroperasi sebagai skema, sebagai fungsi pengetahuan, sebagai self-esteem, sebagai ego defensive function. Hubungan sikap tingkah laku. Kapan dan bagaimana sikap mempengaruhi tingkah laku? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkah laku, yaitu aspek situasi, aspek dan sikap itu sendiri. Bagaimana sikap mempengaruhi tingkah laku, intensi, keinginan dan tindakan. Beberapa mekanisme dasar di mana sikap mempengaruhi tingkah laku, yaitu ada sikap dasar pemikiran dan tingkah laku. Proses ini dijelaskan oleh teori tindakan yang beralasan, dan versi selanjutnya dikenal dengan teori tingkah laku terencana. Ada sikap dan reaksi tingkah laku yang spontan. Seni persuasi, menggunakan pesan untuk mengubah sikap. Persuasi, usaha untuk mengubah sikap orang lain melalui penggunaan berbagai jenis pesan. Ada komunikator yang kredibel, komunikator yang menarik dan dalam cara tertentu. Orang yang berbicara lebih cepat seringkali lebih persuasif daripada bicara lambat. Pendekatan kognitif pada persuasi, pemrosesan sistematis dan pemrosesan heuristik. Pemrosesan sistematik adalah pemrosesan informasi terhadap pesan persuasif yang melibatkan pertimbangan yang mendalam terhadap isi dan ide pesan. Rute utama, perubahan sikap yang terjadi pada pemesanan, pemrosesan informasi secara sistematik yang ditampilkan oleh pesan persuasif. Model elaborasi, sebuah teori menyatakan bahwa persuasi dapat terjadi melalui dua cara, yaitu cara usaha kognitif atau elaborasi yang dibutuhkan. Ketika sikap gagal diubah, reaktansi melindungi kebebasan pribadi kita, peringatan pengetahuan awal intensi persuasi, penghindaran selektif. Disonansi kognitif. Mengapa tingkah laku kita terkadang mempengaruhi sikap kita? Disonansi kognitif kadang yang tidak menyenangkan yang terjadi ketika kita menyadari adanya diskrepansi antara sikap kita dan tingkah laku kita. Dan disonansi terjadi dalam situasi patuh karena bujukan atau paksaan. Kepatuhan di mana kita didorong oleh faktor eksternal untuk berkata atau melakukan sesuatu yang tidak konsisten dengan sikap yang sebenarnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Sekian, terima kasih.